Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karmelita Romadona dari kelas F1 Manajemen dengan NPM 10120472. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester saya, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Pertama ada dasar komunikasi dan komunikasi bisnis. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal, yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Lalu ada komunikasi bisnis, yaitu pertukaran gagasan dan informasi, yang memiliki tujuan tertentu. Komunikasi bisnis disajikan secara personal atau impersonal, melalui simbol-simbol atau sinyal. Sebuah model komunikasi transaksional, komunikasi bisnis harus melibatkan pertukaran informasi yang terus-menerus. Komunikasi bisnis yang jelas dan efektif sangat penting bagi karyawan, manajer, maupun pimpinan bisnis untuk melakukan pekerjaan dan memenuhi tanggung jawab. Tanpa proses dan alat yang tepat, berbagai masalah serius bagi bisnis mulai dari karyawan, pelanggan yang tidak puas, bahkan laba yang perlahan menghilang. Bentuk komunikasi bisnis. Di dalam dunia usaha atau bisnis, komunikasi merupakan unsur terpenting agar mencapai tujuan dalam usaha tersebut dengan baik dan sesuai harapan. Seperti halnya seorang pemimpin perusahaan yang memerintahkan ke mitra kerja ketika ia sedang membutuhkan surat pengadaan barang, pengajuan barang, atau hal yang lainnya. Itulah proses komunikasi bisnis yang terjadi dalam dunia bisnis. Sederhananya, komunikasi bisnis merupakan suatu komunikasi yang digunakan di dalam dunia bisnis, baik dalam bentuk verbal maupun dalam jenis non-verbal. Contohnya seperti komunikasi verbal. Dalam dunia bisnis, umumnya bentuk komunikasi verbal ini digunakan ketika ia sedang rapat, seminar, dan ataupun hal yang lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Namun kekurangan dari komunikasi verbal, jika tidak dikuasai dengan baik, maka akan timbul berbagai hal. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini merupakan bentuk komunikasi yang berlangsung menggunakan bahasa tanda, simbol, dan tubuh. Namun, simbol atau tanda-tanda tersebut dapat memberikan pelukisan atau deskripsi apa yang disampaikan. Namun, komunikasi nonverbal ini hanya bisa dilakukan secara lisan. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi. Perencanaan bisnis merupakan satu langkah strategis bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh. Pesan-pesan bisnis yang terencana dengan baik mempermudah pencapaian tujuan komunikasi bisnis. Proses komposisi penyusunan pesan bisnis. Proses itu sendiri terdiri dari perencanaan tujuan, tujuan audiens, ide, saluran, pengorganisasian ide, membuat draft, merangkai kata atau kalimat, atau paragraf, dan merevisi. Tujuan dalam perencanaan bisnis harus dievaluasi apakah tujuan realistis, waktu tepat, dan dapat diterima. Tujuan juga harus diuji apakah sesuai dengan kemampuan, ketepatan waktu, dan orang, dan selaras dengan tujuan organisasi. Revisi pesan bisnis adalah perbaikan pesan bisnis agar pesan bisnis yang telah direncanakan dan dibuat dapat ditinjau ulang atau dapat disempurnakan untuk menghindari adanya kesalahan. Revisi merupakan langkah terakhir dalam mengembangkan pesan bisnis secara efektif. Perencanaan adalah pemilihan kegiatan dan memutuskan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan adalah proses di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Dalam organisasi adalah esensial. Dalam perencanaan memiliki peran lebih. Suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan. Rencana diimplementasikan setiap saat. Selama pelaksanaan dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, progres pengembangan, dan penyeleksian kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
Pengorganisasian. Menjelaskan pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang disimpan, dan lingkungan yang melingkupinya. Pesan positif adalah pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan. Permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau dedukatif. Pesan negatif yang dikirim kepada orang lain atau lembaga merupakan fakta yang tidak dapat dihindari dalam berkomunikasi bisnis. Sisi lain, tidak seorang pun yang suka menerimanya dan tak seorang pun yang suka menyampaikan pesan-pesan buruk. Pesan persuasif adalah salah satu cara berkomunikasi dari pengirim pesan atau komunikan kepada penerima pesan. Komunikator yang mana memiliki maksud untuk mendorong atau memotivasi atau mengajak penerima pesan supaya menyampaikan ide yang dapat mempengaruhi pola pikir. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada salah kata dalam penyampaian materi yang saya bawakan, harap dimaklum karena saya sedang dalam tahap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. See you next time.